Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hasanah dari kelas 1 IHC, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum atau istilah-istilah dalam ilmu hukum, di mana mencakup mengenai subjek hukum, objek hukum, peristiwa hukum, perbuatan hukum, hubungan hukum dengan hak, akibat hukum, dan yang terakhir, lembaga hukum yang ada di Indonesia. Yang pertama, subjek hukum. Subjek hukum adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dalam dunia hukum, subjek hukum dapat diartikan sebagai pemegang hak, yakni manusia dan badan hukum. Namun, ada beberapa golongan yang oleh hukum dipandang sebagai subjek hukum tidak cakap hukum, seperti halnya anak yang masih di bawah umur, belum menikah, ataupun orang yang sakit ingatan, pemabuk. Maka, dalam melakukan hukumnya itu, mereka harus diwakilkan atau dibantu oleh orang lain. Yang kedua, badan hukum. Badan hukum adalah suatu badan yang terdiri dari sekelompok orang yang diberi status person oleh hukum, sehingga mempunyai hak dan kewajiban. Badan hukum dapat menjalankan perbuatan hukum sebagai pembawa hak manusia, seperti halnya melakukan perjanjian. Yang kedua, objek hukum. Objek hukum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi subjek hukum dan dapat menjadi objek dalam hubungan hukum. Contoh, Ahmad dan Ali mengadakan sewa tanah. Tanah di sini adalah objek hukum, sedangkan Ali dan Ahmad adalah subjek hukum. Objek hukum biasanya benda dan dapat dimiliki atau dikuasai oleh subjek hukum. Yang ketiga, peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum, ataupun dapat diartikan sebagai keadaan, kejadian, atau sikap yang menimbulkan tindakan hukum. Peristiwa hukum. Nah, peristiwa hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perbuatan subjek hukum, yang kedua bukan perbuatan subjek hukum. Yang pertama, perbuatan subjek hukum. Perbuatan subjek hukum ini dilakukan oleh subjek hukum. Nah, yang kedua bukan perbuatan subjek hukum. Bukan perbuatan subjek hukum ini tidak selamanya dilakukan oleh subjek hukum, bisa saja dilakukan di luar itu. Yang keempat, perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah segala perbuatan yang apabila dilakukan dapat menimbulkan akibat hukum. Perbuatan hukum dibagi menjadi dua. Yang pertama ada perbuatan hukum bersegi satu, yang kedua ada perbuatan hukum bersegi dua. Nah, perbuatan hukum bersegi satu dalam pelaksanaannya hanya memerlukan satu pihak saja. Sedangkan perbuatan hukum bersegi dua adalah perbuatan yang memerlukan kesepakatan antara dua pihak atau lebih. Contohnya saat melakukan jual beli. Yang kelima, hubungan hukum dengan hak. Dalam hukum tercermin adanya hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak dan kewajiban itu muncul karena adanya hukum. Dalam hak terdapat 4 unsur. Yang pertama ada subjek hukum, yang kedua objek hukum, yang ketiga hubungan hukum yang mengikat hak lain dan kewajiban, yang keempat perlindungan hukum. Hak dibagi menjadi dua. Yang pertama hak mutlak, yang kedua hak nisbi atau relatif. Nah, hak mutlak ini meliputi hak asasi manusia, hak publik mutlak. Hak publik mutlak ini adalah negara berhak dalam memungut pajak. Yang ketiga, hak keperdataan. Hak keperdataan ini meliputi hak marital, hak asuh orang tua, hak perwalian, dan hak pengampunan. Nah, yang kedua, hak nisbi atau relatif. Hak nisbi ini meliputi hak penjual dan hak pembeli. Hak penjual ini maksudnya adalah penjual berhak menerima pembayaran. Sedangkan hak pembeli adalah pembeli berhak menerima barang. Yang keenam, akibat hukum.
Akibat hukum adalah akibat dari suatu tindakan hukum. Misalnya, ketika seseorang melanggar hukum, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi karena perbuatannya yang membuat orang tersebut dikenakan sanksi. Perbuatannya itu tidak sesuai dengan aturan hukum. Yang terakhir, lembaga hukum di Indonesia. Lembaga hukum di Indonesia ada yang pertama, Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang kedua, Mahkamah Konstitusi, yang ketiga, Mahkamah Agung, yang keempat, Pengadilan Militer. Nah, itulah tadi penjelasan mengenai ilmu hukum sebagai ilmu pengetahuan hukum atau istilah-istilah dalam ilmu hukum. Mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan ataupun kekurangan dari segi penyampaian atau lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.